Salam sehat, salam ekosistem alat kesehatan Indonesia. Kali ini saya di acara khusus ini bersama dengan Pak Irsal. Selamat Siap, Pak Randy. datang Pak Irsal. Selamat Sore. dan selamat Nggak apa-apa tuh. duduk bersama. Duduk bersama, ya. Pak Irsal adalah tokoh dari pengusaha industri alat kesehatan yang berkembang dari industri kecil menengah jadi tokoh UMKM, dan saat ini beliau juga di IPLQ menjadi salah satu pengurus di bidang hilir, ketua bidang hilir IPLQ, Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan. Seperti kita ketahui, dalam waktu yang tidak terlalu lama pada tanggal 20 Oktober akan ada pengalihan pemerintahan dari pemerintah Pak Joko Widodo sebagai presiden setelah beliau memimpin selama 2 periode, akan dialihkan kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto untuk memimpin negara ini dalam masa yang akan datang. Oleh karena itu, sesi kali ini kita akan banyak berbincang mengenai industri alat kesehatan khususnya UMKM, Pak Irsal. Siap. Apa yang sudah terjadi, masalah yang ada, dan tentu harapannya nanti apabila ada pemerintahan baru, apa yang sebaiknya dilakukan dan sebagainya, demi tercapainya cita-cita bersama nih Pak Irsal, kemandirian ketahanan alat kesehatan Indonesia. Oleh karena itu Pak Irsal mungkin bisa cerita kondisi saat ini seperti apa sih kira-kira industri alat kesehatan khususnya UMKM. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Randy. Selamat sore semuanya. Menarik memang kalau kita berbicara apa itu UMKM khususnya di alat kesehatan Pak Randy. Ya. Kenapa? Karena pelaku usaha kita ini bisa dikatakan rata-rata adalah masuk kategori UMKM, Ya. yang mereka dari zero sampai dari rintisan, dari nol sampai berkembang. Bahkan kadang-kadang badai pun datang dengan bertubi-tubi. Yang mau tidak mau mereka itu menurut saya sih sangat kuat. Karena sampai hari ini kontribusi yang mungkin artinya diberikan oleh pemerintah walaupun sudah ada, cuma kadang-kadang teman-teman ini masih butuh pegangan bagi teman-teman pelaku usaha khususnya di mikro, menengah, khususnya di Alkes itu rata-rata kan di kecil menengah. Nah, kondisi saat ini adalah satu UMKM kita khususnya pelaku usaha Alkes tidak dalam sedang baik-baik saja Pak Randy. Yang pertama karena semuanya serba bergejolak, mulai dari teman-teman dalam satu sisi dolar yang tidak stabil, berpengaruh pada harga bahan baku, sedangkan teman-teman UMKM ini tidak bisa seperti usaha besar Pak Randy. Ketika belanja bahan baku dengan nilai yang tinggi, jumlah yang banyak atau jumlah yang banyak, bisanya kan paling ya artinya ngecer lah ya. Siap. Artinya ketika ngecer yang jadi problem adalah harga yang tidak stabil. Nah, ini kan menjadi salah satu problem saja. Yang kedua adalah bagaimana kekuatan atau sustainable daripada teman-teman pelaku UMKM ini supaya kuat. Ini mereka betul-betul mencari pasar, bahkan ya dengan juga sama-sama mengecer, menjual eceran. Jualnya eceran juga. Karena kadang-kadang mereka belum siap untuk terjun dalam mungkin market yang dibentuk oleh pemerintah. Kadang-kadang mereka juga tidak paham. Kadang-kadang mereka juga takut. Nah, apalagi ya asumsinya hari ini teman-teman banyak yang paymentnya kadang-kadang di atas 6, 7 sampai setahun bulan. 6-7 bulan bahkan sampai 12 bulan. Sampai 12 bulan atau 1 tahun lebih kadang-kadang. Pertanyaannya lah, kami ini modal nol kan begitu ya. Modal nol atau UMKM ini kan mencari modal sendiri, Pak. Pemerintah tidak pernah memberikan modal kepada kami. Ya, ini kan juga artinya problem ya yang saat ini yang kami hadapi adalah market ini bukan hanya sekedar dimunculkan market, tapi bagaimana market ini bisa berjalan cepat. Ya artinya perputaran cepat. Karena duit
kami UMKM ini kecil, Terbatas. otomatis terbatas. Oke. Kekuatan ya paling enggak ya maksimal 30 hari sampai 45 hari lah. Oke. Setelah itu ya kalau kita teruskan mungkin kita akan tewas di tengah jalan, Pak Redi. Pak Irsal, tadi kan berarti ada resiko yang dihadapi oleh pengusaha kecil menengah lah ya, industri betul. kecil menengah, khususnya di dalam dana nih, pendanaannya ARDN bahkan bisa menggulung karena kalau tidak cepat marketnya memberikan putaran uang. Nah, kira-kira ada nggak kondisi lain yang membuat UMKM menjadi rentan dalam perkembangan dunia saat ini? Lalu juga kira-kira apa sih solusinya dan juga nanti akhirnya ARDN harapan kepada pemerintah apa? Silakan Pak Irsal. Menarik Pak Randy ya. Artinya memang penyerapan yang besar dan konsisten yang mungkin long konsisten itu pelaku UMKM ini betul-betul dirasakan dan sangat membantu pemerintah ya, khususnya pada satu penyerapan tenaga. Yang kedua, menariknya lagi adalah UMKM ini bekerja mandiri, mencari pola sendiri, kemudian mencari pegangan sendiri, yang mereka artinya sebenarnya punya kekuatan, tetapi ada sebuah harapan besar sih menurut saya, khususnya pemerintah ya. Pemerintah saat ini mungkin perlu memberikan sebuah nutrisi bagi pelaku UMKM. Yang pertama adalah beberapa waktu yang lalu mendengarkan lah pelaku usaha mikro, menengah atau UMKM ketika dapat KUR dan lain sebagainya tanpa KUR, kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat tanpa guna, tapi ternyata itu hanya hoax. Oh, ternyata tidak pernah ada. Tidak pernah ada namanya tanpa agunan. Pinjaman, bantuan dana tanpa agunan tidak ada. Tidak ada. Oke. Jadi yang jadi permasalahan adalahnya mereka kan home industry, Pak. Betul. Ketika home industry, otomatis kan ya kalau rumahnya nggak kredit, rumahnya masih kredit. Agunan berarti susah. Artinya. Susah. Iya. Ya, artinya begini, kalau saya sih pada prinsip ketika kita belajar dari satu proyek ya, ada SPK. Kemudian SPK ini bisa dicarikan pihak ketiga untuk pendanaan. Ya. Pertanyaan kita, UMKM ini kenapa jelas ada usahanya, izinnya jelas, kenapa kurang disupport? Betul, Ya. betul. Pertama adalah harusnya pemerintah menanyakan kepada kami nih, yuk butuh dana berapa untuk pengembangan? Contoh adalah bahan baku yang dibutuhkan berapa dalam 1 tahun. Ya kan kita bisa estimasi, Betul, Pak. betul. Itu pertama. Kedua adalah alat atau mesin, mesin atau alat. Toh umpamanya kami nggak punya duit, kami bisa dipinjami atau mesin. pinjami mesin, kemudian dibelikan mesin oleh pemerintah, kita ngangsur mau kok. Ngangsur mau. Ya, tapi ya jangan tinggi-tinggi bunganya gitu loh. Betul. Ya, karena kembalinya kami pelaku usaha UMKM alat kesehatan ini kan rata-rata PKP, Pak. Ya. Ketika kita bicara PKP kan kita sudah kena PPN. Betul. Wajib pajak lah. Artinya. Wajib pajak, kemudian PPH yang notabene tidak kurang dari 12,5%. Nah, ini kan juga menjadi beban sebenarnya. Nah, ketika kami ingin memaksimalkan, ada kekurangan berupa bahan baku yang kita harus cari duit. Kemudian mesin, peremajaan mesin, kita mau alih teknologi mesin, tetapi kembalinya satu mesin, contohlah mesin tekstil itu yang mungkin kita bisa olah untuk bisa kain alat kesehatan berupa baju perawat atau kasa ataupun yang lainnya, itu tidak kurang dari 150 sampai 200 juta. Satu mesin. Satu Pak. mesin. Padahal mungkin dibutuhkannya 5 atau 10. Iya, betul. Lah, ketika itu kan otomatis kita fokus kemana lah, bahan bakunya kemana. Kemudian sekarang bahan kemasnya bagaimana. Artinya ketika kita bicara produksi, rantainya cukup banyak. Beda dengan jualan ya. Barang A tinggal kita jual ke B. Tapi kalau rantai produksi itu cukup besar. Itu, Pak. Lah, itu terkait dengan kondisi dan harapan pemerintah saat ini. Oke. Jadi pengusaha industri kecil atau usaha kecil menengah sebenarnya mereka relatif anak baik kan ya. Artinya kalau disuruh nyicil pasti mau.
mendapat bantuan tentu dengan senang hati akan dipelihara mesinnya dan sebagainya. Tapi barangkali yang saat ini belum adalah terjadinya tadi yang Bapak katakan seperti hoax, ada janji-janji bahwa ada pendanaan tanpa agunan dan sebagainya. Bahkan belum ada akses kepada teknologi atau peremajaan mesin dan sebagainya. Baik Pak Yersal, berarti sekarang sampai kepada sebenarnya apa sih yang kita harapkan kepada pemerintah? Apa yang diinginkan oleh para pengusaha industri kecil menengah atau usaha kecil menengah untuk berasa ada keberpihakan, berasa pemerintah hadir? Kira-kira apa Pak harapannya? Harapan untuk pemerintah sekarang ini adalah yang pertama kebijakan, keberpihakan terkait kebijakan, Pak. Ya. Kebijakan ini adalah satu, stop impor produk jadi, itu pertama. Oke. Saya nggak akan pernah tidak akan menarik itu, saya harus lantang stop teman-teman pemerintah impor barang jadi supaya tidak terjadi kasus teman-teman tekstil. Betul ya. Karena hari ini Pekalongan, saya bicara Pekalongan, itu sudah ada 4 perusahaan besar yang notabene karyawannya di atas 2000 sudah gulung tikar ini. Ya karena tadi poin pertamanya ada kebijakan stop barang impor. Yang kedua adalah khususnya di Alkes saya bicara karena kita bicara hilirisasi alat kesehatan. Maka bantulah teman-teman UMKM ini dengan kebijakan pendanaan. Oke, kedua pendanaan. Kebijakan pendanaan ini butuh yang disebut dengan pantauan terhadap pelaku usaha UMKM. Mana yang perlu dibantu dan mana yang butuh dibantu. Oke, berarti harus ada kurasinya juga. Ada kurasi ya. Tapi di situ pemerintah hadir sebagai penjamin. Penjamin, betul. Yang ketiga adalah market. Bahwasanya ada jaminan pemerintah memberikan peluang market. Siap. Baik market untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah. Oke. Nah, sehingga ini bagian dari sebuah keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Iya. Yang keempat itu terkait dengan satu modernisasi teknologi permesinan ya. Ini perlu ada kebijakan pemerintah untuk berani. Artinya dengan data tadi mana saja UMKM Alkes yang membutuhkan teknologi mesin diproduksi, tinggal ditanya saja, butuh nggak, berapa butuhnya, pemerintah hadir di situ. Karena mau tidak mau, ya sebenarnya kami pengen Pak, beli itu pengen, cuma kembalinya ya dana-dana kami itu kan nggak ada. Ya dana-dana kami. Ya artinya apa? Artinya berilah kami keleluasaan, berilah kami jaminan untuk bisa mengembangkan potensi Indonesia untuk bisa bersaing di kancah internasional. Secara produk, mesin kami, contoh kami berbicara mesinnya, mesin yang notabene cukup tua, karena usianya tidak muda lagi, di atas 20 tahun, tetapi secara produksi atau hasil dari mesin ini tidak kalah dengan mereka usianya 1-2 tahun, Pak. Mesin-mesin baru? Iya, mesin baru. Tinggalkan kecepatannya saja. Kan kita berbicaranya hasil. Ya. Beda dengan mungkin mesin yang membutuhkan akurasi, presisi. Nah, ini beda lagi. Kalau ini tidak membutuhkan presisi karena kain, tetapi membutuhkan fungsi daripada kain itu. Nah, ini menurut saya penting, ada pemetaan. Maka harapan saya dengan Hibelki ini Pak, apalagi saya sebagai ketua bidang, yuk kita dengarkan suara anggota kita, supaya nanti kita juga bisa sampaikan, anggota kita ini butuhnya apa saja. Sehingga tadi yang saya sampaikan tadi beberapa 4 komponen terkait dengan kebijakan, kemudian terkait dengan pendanaan, terkait dengan market, yang ketiga terkait dengan peremajaan atau modernisasi teknologi alat produksi atau mesin. Ini menjadi akar, dan terakhir adalah bagaimana memberikan satu support Pak terkait dengan satu kemudahan regulasi. Ya, artinya kemudahan regulasi itu bagaimana mereka itu tidak terbebani, tetapi mereka dipermudah. Dipermudah itu bukan tanpa syarat. Selama mereka punya syarat dipermudah. Prosesnya tidak dipersulit, dan kata kuncinya adalah quality.
insya Allah teman-teman banyak yang support dan pingin punya barang kualitas. Tinggal bagaimana pemerintah ini support, dan saya juga respect kepada khususnya di Kementerian Kesehatan, Pak. Sangat support kepada industri UMKM. Terima kasih kepada para direktur, Bu Dirjen, Pak Menteri terkait dengan pelaku usaha UMKM alat kesehatan yang selalu disupport oleh Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami atas nama teman-teman pelaku usaha UMKM alat kesehatan ini mengucapkan terima kasih. Harapan besarnya adalah bagaimana supaya market ini mau menerima, Pak. Iya. Ya. Market ini mau menerima dari produk UMKM. Dan ada dukungan yang konsisten tadi. Betul, betul. Siap. Nah ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Irsal, tadi sudah sangat gamblang. Nah, selanjutnya barangkali untuk lebih adilnya, fairnya, kalau pemerintah siap itu semua memberikan dukungan, artinya kan ada PR juga barangkali harus dari sisi teman-teman pengusaha UMKM memperbaiki diri. Betul. Barangkali apa hal yang barangkali Bapak bisa sampaikan, himbauan kepada teman-teman pengusaha UMKM dalam rangka bersiap diri juga untuk bisa dibantu pemerintah. Kira-kira Pak? Ketika pemerintah hadir, kemudian open dan support terhadap pelaku usaha UMKM, maka harapan saya kepada teman-teman pelaku usaha alkes UMKM ini untuk open juga, Pak. Ya. Pertama, open itu terbuka. Betul. Mau dibimbing, mau diarahkan, kemudian mau mendengarkan dan mau melakukan. Betul. Artinya mindsetnya kita pada posisi apa? Betul. Apakah kita menjadi seorang produsen alat kesehatan, maka ayo kita memposisikan pada itu. Betul. Bukan hanya bikin jual. Karena alat kesehatan ada standar. Betul. Nah, standar ini apa? Supaya menggaransi produk kita ini aman dipakai oleh pasien, dipakai oleh customer. Betul. Yang kedua, produk kita ini bisa tidak kalah dengan produk luar. Betul. Ini menjadi mampu bersaing ya. Catatannya adalah bagaimana kita membuat produk tidak kalah dengan produk luar. Yang ketiga, kita perlu ATM, Pak. Amati, tiru dan modifikasi, Pak. Jadi produk luar itu mungkin kemasannya bagus, desainnya bagus. Lah, kita pun perlu itu. Perlu mengamati desainnya dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang itu semuanya harus dihitung secara cost. Nah, itu terkait dengan hal itu, maka harapan saya dengan teman-teman, ayo ketika pemerintah sudah awareness, pemerintah sudah open support, yuk kita tunjukkan we can do. Artinya pengusaha UMKM juga siap untuk dibantu ya. Betul. Karena kalau tidak juga kasihan pemerintah. Kasihan pemerintah. Ya. Jadi harus ada kemampuan juga untuk tadi mendengarkan, melakukan, mau dibina juga. Kira-kira gitu ya. Saya kira ini arahan dari para seorang tokoh UMKM nih. Harus didengarkan oleh teman-teman UMKM. Oke, Pak Irsal. Sekarang kita sampai di sesi akhir. Kira-kira mungkin ya harus disampaikan juga nih, pemerintahan baru akan datang, harapannya apa, dan juga last statement atau closing statement dari Bapak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Randy. Yang pertama, pada pemerintahan baru akhir Oktober ini, harapan kami adalah dukung, support pelaku usaha UMKM, khususnya di alat kesehatan, Pak, karena mereka butuh nutrisi dari pemerintah. Butuh nutrisi. Ya, butuh nutrisi dari pemerintah, segala support dari pemerintah. Sehingga kami juga akan support kepada pemerintah untuk menunjukkan Indonesia bisa, mampu, dan Indonesia mampu bersaing untuk tingkat global. Ya. Dan statement saya yang pertama, jadilah pelaku UMKM yang siap naik kelas. Itu pertama. Yang kedua, jadilah pelaku usaha UMKM yang siap bersaing secara global. Cakep. Yang ketiga, ayo kita sama-sama memproduksi produk yang unggul, yang bisa berkompetisi dan bisa memenangkan kompetisi untuk pasar global ini. Saya kira Indonesia mampu dan Indonesia hebat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan Indonesia akan maju? Terima kasih, Pak. Amin. Okay. Baik, pemirsa Hype TV, demikian perbincangan yang sangat menarik dengan Pak Irsal.
Saya rasa ini sangat membukakan mata kita semua bahwa industri alat kesehatan yang UMKM akan menjadi bagian yang sangat kuat menurut kami. Data atau sejarah membuktikan di masa krisis biasanya industri usaha kecil menengah yang akan selalu kuat bertahan ya Pak Irsal ya. Oleh karena itu pemerintah juga harus hadir. Tadi sudah disampaikan beberapa harapan ekspektasi kepada pemerintah dan juga kepada pelaku usaha kecil menengah sendiri untuk terus menumbuhkan profesionalisme barangkali ya, kapasitas, kapabilitas dan sebagainya. Tadi sudah dikatakan untuk UMKM yang naik kelas dan sebagainya. Demikian perbincangan kita dengan Pak Irsal. Selamat Pak Irsal. Siap, Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Pak Randy. Ya siap. Tetap semangat ya Pak Irsal. Siap. Salam sehat dan salam ekosistem alat kesehatan.